Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, diceritakan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, la yazalud dinu wad dunya qaimaini. Senantiasa agama dan dunia qaimaini menjadi baik keduanya, tegak keduanya. Madamat arba'atu asya, selama masih tetap oleh 4 macam perkara. Kalau 4 macam perkara ini masih tetap bertahan, maka senantiasa dunia dan agama stabil keduanya, tegak seimbang keduanya. Yang pertama, madamal aghniya la yabkhaluna bima khuwilu, selama masih tetap para orang kaya la yabkhaluna bima khuwilu, tidak pelit oleh mereka agniya, bima dengan sesuatu, khuwilu yang diberikan akan itu agniya. Selama orang-orang kaya yang diberikan Allah kekayaan tidak pelit dengan apa yang dimilikinya, ay la yamna'una min i'ta'is sa'ili, artinya tidak pernah mencegah mereka daripada memberi kepada orang yang meminta. Nabi itu suatu saat orang meminta sesuatu kepada Nabi, Nabi beri. Summa sa'aluhu fa'atahu, kemudian meminta lagi mereka manusia, maka Nabi memberi dia akan orang itu, sehingga habis apa yang ada di tangan Nabi diberikan Nabi. Maka selama orang kaya tidak pelit dengan kekayaannya, dunia dan agama seimbang. Dulu kita di Tungkal ini
rata-rata masjid bangunan kayu. Di sini waktu saya sekolah PHI tahun 90 tamat, di masjid sepakat ini kayu bangunannya, Munawarah kayu, Masjid Raya kayu, Masjid Agung baru mau dibeton, tapi masih kayu, mau beton. Rata-rata kayu, karena dulu rumah orang rata-rata bangunannya kayu. Sekarang rumah orang rata-rata beton, daerah Tungkal Pasar nih. Maka bukan setingkat, ada yang 3 tingkat. Maka masjidnya pun bangunannya beton juga. Megah rumah, megah masjidnya. Itu namanya seimbang, stabil dunia dengan agama. Kepentingan dunia, alhamdulillah. Kepentingan agama tidak ketinggalan. Jadi seimbang. Kalau rumah orang mantap-mantap, masjidnya pinyot sebelah atau meleset. Tapi kalau rumahnya mantap, masjidnya mantap, itu namanya ada keseimbangan. Berarti orang yang berduit tidak pelit dengan apa yang dimilikinya. Yang kedua, wa ma damal ulama ya'maluna bima alimu. Selama masih bertahan para alim ulama mengamalkan mereka itu alim ulama dengan sesuatu yang mengetahui mereka itu alim ulama. Selama para alim ulama mengamalkan ilmunya minal amri wan nahyi, daripada menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat, maka dunia ini seimbang. Walaupun di sana sini banyak kebebasan untuk ramai di mana-mana, tapi selama orang berilmu masih mau mengamalkan ilmunya, mengajak orang berbuat kebaikan, melarang orang berbuat kemunkaran, dunia dan agama seimbang. Pasar ramai, masjid ramai juga. Orang bisnis ramai, orang pengajian ramai juga. Itu seimbang namanya, antara dunia dengan agama. Asal masih ada ulama pegang teguh mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat kemunkaran. Karena kita ini hidup ibarat sebuah kapal, ada tingkat atas, ada tingkat bawah. Yang di bawah ini kalau hendak ngambil air naik ke atas, lalu yang di bawah dia berpikir, daripada kita naik ke atas ngambil air, bagus di bawah nih, jadi kita bucuri, jadi banyu masuk semua. Yang kada berpikir pang, akibatnya bakal tenggelam, kada berpikir. Begitulah orang ahli maksiat, dia tidak memikirkan sebab dia bencana datang, tidak mikir dia. Yang penting ngambil air nyaman. Kalau orang yang tahu akibatnya tidak menegur, maka satu kapal akan tenggelam semua. Begitulah kehidupan kita. Harus ada alim ulama yang menegur daripada berbuat kemunkaran.
dengan cakap halus supaya orang itu mau menyadarinya. Nabi itu berhasil dalam berdakwah. Kuncinya pertama, Nabi lemah lembut, mengajak orang berbuat baik, lemah lembut. Dan Nabi tidak kasar, melarang orang berbuat kemunkaran. Nabi tidak kasar, mengajak berbuat baik. Nabi lembut. Kalau ini bisa kita praktikkan, mengajaklah kepada orang dengan lemah lembut, laranglah kejahatan orang, jangan kasar. Kalau kasar nanti bisa diterimanya. Jadi melarang jangan kasar, mengajak lemah lembut. Ini kunci Nabi dalam berdakwah, memperbaiki umatnya yang kurang mau untuk beramal ibadah, lemah lembut. Jadi kalau ulama masih mau menyuruh berbuat baik, melarang dari berbuat kemunkaran, dunia dan agama seimbang. Yang ketiga, wa ma damal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Selama masih tetap orang-orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, la yastakbiruna amma lam ya'lamu, tidak sombong dia, mereka orang juhala, tentang sesuatu yang mereka tidak tahu. Orang yang tidak berilmu tidak sombong, dia mau belajar, tidak tahu mau bertanya. Itu namanya ciri-ciri orang tidak sombong. Tapi kalau tidak punya ilmu, tidak mau belajar, tidak tahu, tidak mau bertanya, itu namanya orang jahil yang sombong. Mestinya kita kalau tidak tahu, bertanya, jangan pura-pura tahu. Ada kisah kawan saya, orang berjual bebek. Kalau kami di kampung itik, kalau tungkali mungkin bebek. Nah, jual bebek yang berenang di sungai itu, wak behintalo, itik namanya itik. Yang hendak beli orang kita Jawa. Jadi kata orang Banjar, itik kang, bebek kang. Kata orang kita Jawa, iki lanang apa wedok. Nah, orang Banjar kan dia tidak ngerti apa lanang apa wedok, cuman gaya ngerti. Ulangnya lagi, itik kang. Kata orang kita Jawa, iki lanang apa wedok. Kata orang Banjar, bisalah kangai berenang cuman tidak laju. Nah, kan keliru kan. Maunya bertanya, lanang itu apa, wedok itu apa. Orang nanya, ini itik laki ke itik bini kah? Jawabnya bisa berenang cuman tidak laju. Tuh apa itiknya dah? Nah, kan keliru. Maunya kalau tidak tahu tuh ya bertanyalah. Nanti kalau pura-pura tahu, nah justru nanti tersalah. Jadi selama kita yang tidak berilmu ini mau menuntut ilmu, mau mempelajari ilmu, bertanya kalau tidak paham, maka dunia dan agama seimbang jalannya. Yang keempat, wa ma damal fukara la yabi'una akhiratahum bidun yahum. Selama orang-orang fakir dia tidak mau menjual akan akhiratnya
dengan dunia mereka. Bagaimanapun dia tidak mau menjual agama hanya dengan dunia yang sementara, hanya dengan dunia yang menipu. Orang hidup di dunia ini sementara, tidak lama. Mana ada yang lamanya? Apalagi akhir zaman nih. Orang banyak meninggal muda. Mana lama kita tinggal di dunia? Maka jangan dijual agama akhiratnya karena dunia. Jangan tergadai akhirat karena mengejar dunia yang sementara. Dunia menipu. Apa tidak ketipu kita? Kalau waktu lapar enak makan. Kalau sudah bertambah 2 kali jadi enak lagi. Sudah kenyang mana enak lagi makan. Mana enak tadi? Hilang. Berarti enaknya menipu, hilang dia. Kalau di dalam surga apabila makan nikmat, nambah makan, nambah lagi nikmatnya, nambah lagi. Karena makan di surga bukan karena lapar, memang litalazzus, karena hendak bersadap-sadap, hendak menyaman-nyaman. Di dunia ini senyaman apapun, kalau sudah kenyang kada nyaman lagi. Nyamanlah makanan kalau kita masih muda, sudah tua mana nyaman lagi. Dulu kami waktu anak-anak di kampung mencium bau cangkudok bawang. Cangkudok bawang itu tepung tu nah. Dimasukkan bawang, kasih undang sedikit, digoreng. Tepung gandum itu digoreng kayak gambong tu nah. Cangkudok bawang itu kalau digoreng kan batutok bawang putih itu keciuman keluar tuh, lapar parut. Sekarang adalah sepiring cangkudok bawang ada lapar parut. Tuh ada kepingin. Dulu saya orang rumah saya kalau bikin bahulu kek namanya, nambah kujak pakai mentega pakai susu tuh, itu kalau setengah luyang bisa selesai usaha tengah harian. Sekarang sehimpil aja perut beguyang-guyang dah mual. Dulu bukan main dah nikmatnya. Menipu mana ada lagi. Dulu saya kalau ke Tungkal beli martabak nih di simpang tuh, tang biskop. Ada kan orang kita menjual, kan orang kita ada. Nah, pakai gerobak. Beli situ seluyang, minyaknya banyak pulang dok, mentega tuh. Ya Allah, kalau makan martabak tuh asa masuk ke dalam surga. Nyamannya. Kalau siang dia malam ada. Kalau siang kami beli martabak dekat simpang Tuku Melaya. Ada orang kita Minang jual martabak situ. Enaknya. Kalau minum es campur, nah dekat Tuku Guantong tuh. Yang masuk ke dalam. Ada itu kan toko orang Cina dulu es buah. Nyamannya, ada tapainya, ada cincaunya, beguyangan telinga. Merasa nikmatnya. Alah sekarang dia adalah jangankan semangkok sebeskom kada kepingin lagi. Macam mana kepingin habis makan dadak singkal mah kambuh. Kada kepingin sendak martabak tu dibelikan pakai wadah tu, suruh saya makan. Sempel pun payah makan. Dulu seluyang tu habis tu nikmatnya minta ampun. Saya makan dulu 2 kali bertambah masih sanggup lagi. Sekarang nasi setengah piring payah menghabiskan. Mana nikmat kemarin mana? Nipu. Dulu saya nih termasuk idola. Waktu sekolah aliyah PHI tahun 90 tuh sekitar umur 19 tahun aku tamat. Termasuk idola aku nih. Termasuk orang gagah memang. Sampai sekarang masih gagah ya lagi bekasnya. Nah sudah tua apa ada lagi. Waktu muda kayak Samsul Bahri
Lah tua aya datuh meringgi. Menipu bibinian nan tuha-tuha tuh dulu waktu muda kayak Ayu Ting-Ting tuh. Pada tuha kayak mak lampir ada. Kan menipu kan. Masa akhirat dijual dengan dunia yang menipu? Akhirat jangan dijual dengan dunia yang membosankan. Dunia ini membosankan. Bosan. Hari-hari kita makan lauk daging tuh bosan. Kalau hari-hari bosan. Hari-hari kita makan di warung bosan juga. Hari-hari makan lauk gundang galah bosan juga. Hari-hari makan lauk ikan sumbilang bosan. Hari-hari makan lauk ikan pari bosan juga. Apalagi hari-hari makan lauk ikan asin, makin bosan lagi. Nang daging dia bisa bosan. Kenapa harus dijual akhirat dengan dunia yang membosankan? Dunia yang menipu, dunia yang hanya sementara. Walaupun kita fakir, bahajat dengan kesenangan dunia, tapi kita jangan sampai menjual akhirat dengan dunia. Alhaakum at-takasur hatta zurtumul maqabir. Janganlah kita sampai lalai dengan dunia sehingga terlupakan akhirat. Kapan baru sadar? Hatta zurtumul maqabir, sehingga termasuk ke dalam lubang kubur baru sadar. Karena kita di akhirat itu tidak bisa lagi beralasan. Mau alasan apa? Kalau kita kada beramal di dunia, di akhirat tidak bisa beralasan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamah bi arba'ati anfus. Karena Allah sudah menyiapkan hujjah pada hari kiamat dengan 4 macam golongan orang. Ala arba'ati ajnasin minan nas, atas menghadapi 4 macam jenis daripada manusia yang dia akan membuat alasan. Allah tahu hambanya ini suka buat alasan. Kalau sudah salah tu masih lagi mengajukan alasan. Kenapa saya begini? Alasannya begini. Di akhirat tidak bisa lagi buat alasan. Kalau di dunia bisa. Kenapa kau tidak datang? Acara hajatan kawan kita, dia mengharap sempian datang, bisa buat alasan. Sebab ini, sebab itu, saya maulah pergi, tapi berhubung ini itu. Pada sebenarnya kalau diatur bisalah pergi, bisa dihendak bener ya. Cuman bisa bikin alasan. Di akhirat dia bisa lagi. Karena Allah sudah menyiapkan. Payah tajullahu al-azim alal agniya bi Sulaiman ibni Daud alaihimassalam ka ayyaqula lahum lima taraktumil ibadah. Nanti Allah membuat hujjah. Persiapkan Nabi Sulaiman ketika Allah menanya orang-orang kaya, ka ayyaqula lahum lima taraktumil ibadah. Kalau Allah tanya kepada orang kaya, sebab kenapa engkau meninggalkan ibadah? Fa in qalu nahnu masghuluna bil amwal wa bil mamlakati. Maka jikalau menjawab mereka orang kaya, kami tidak beribadah karena disibukkan dengan mengurus harta dan mengurus kerajaan. Nanti Allah hadirkan Nabi Sulaiman. Allah nanya, fa ayyu mamlakatin akbar,
min mamlakati Sulaiman. Kata Allah, ayo coba cari mana ada kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman itu bergabung dua dengan Bilqis. Itu istananya, di depan istananya itu saya lupa kemarin, kalau tidak salah 50 kilo. Halaman istananya itu 50 kilo luasnya. Aspal menuju ke istananya itu emas. Aspalnya emas. Kita jangan coba-coba memasang aspal di tungkali emas. Kada umur 2 hari habis dipahat kawan. Ini aspal menuju ke rumah Nabi Sulaiman itu emas. Bayangkan bagaimana kayanya. Tapi kata Allah, Nabi Sulaiman tetap wa huwa lam yatrukil ibadah. Nabi Sulaiman kada pernah meninggalkan beribadah, padahal aspal menuju ke rumahnya emas, saking banyaknya emas. Awak punya emas kayak telunjuk cuman besarnya, orang aspal emas. Nah, tapi tidak mau Nabi Sulaiman meninggalkan beribadah, maka orang kaya tertutup alasannya, tidak diterima. Kemudian Allah memanggil lagi yang kedua, wa yahtajullahu ta'ala 'alal 'abid bi Yusufa. Allah sidang lagi hamba sahaya, hamba para pembantu, para pelayan. Para pembantu termasuk buruh-buruh di sidang. Nanti ditanya, lima taraktu mil ibadah, kenapa kamu tidak beribadah? Kalau dia nanti menjawab, kami sibuk, nahnu mas'uluna bi khidmati sadatina, kami sibuk melayani majikan kami. Macam mana kami nak beribadah? Kami sibuk melayani majikan. Maklumlah kami orang susah, kerja di rumah orang. Nanti kalau tidak dilayani bisa dipecatnya. Maka karena tukih kemarahan pula tu. Ya sikit je anak buah salah marahinya, kayak ini ampun dunia. Padahal dia pun Allah yang ngasih. Memang kita kalau anak buah tidak berani marahi tukih. Kalau tukih berani marahi anak buah. Kalau anak buah terlambat dikit dimarahi. Kalau tukih terlambat datang banyak, tidak berani kita marah. Ya kalau anak buah lambat terus datang, kata tukih, kau dah kerja apa tidak? Kalau dah kerja berhenti besok, saya cari lain, dipecatnya. Kata tukih, kau besok nanti ya, kalau masih lambat saya pecat nanti. Tapi kalau tukih terlambat, tak berani anak buah marahi tukih. Tidak ada sejarahnya tukih dipanggilnya, ngapa tukih kau lambat datang? Kalau kau besok nanti tukih ya lambat datang, kau pecat kau nanti jadi tukih. Tidak sempat kita mecat dia, awak pecatnya duluan dah. Nah, jadi tidak bisa hendak banyak beribadah karena kami sibuk melayani majikan. Nanti dihadirkan Allah Nabi Yusuf alaihissalam di bawah kekuasaan Raja Mesir dan istrinya, sehingga Nabi Yusuf masuk ke penjara. Tapi wa huwa lam yatrukil ibadah. Nabi Yusuf walaupun dalam penjara, beliau tidak meninggalkan ibadah. Kemudian nanti Allah menghadirkan lagi yang ketiga, alal marda, dengan orang-orang yang selalu sakit, bi Ayyuba, dengan Nabi Ayub alaihissalam. Kita di dunia ini kuat sakit, akhirnya kada beribadah lagi, malas. Ada pati sigar awak, akhirnya kada sembahyang dia. Nanti diadili di sidang pada hari kiamat, ditanya,
lima taraktu min ibadah, kenapa engkau meninggalkan ibadah? Kalau dia nanti menjawab, katanya berkata kepada Allah, menjawab, karena kami tidak beribadah, kami sakit yang bersangatan. Macam mana kami hendak beribadah? Kami selalu sakit. Lalu Allah hadirkan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu orangnya sakit. Kita tidak menceritakan bagaimana Nabi Ayub itu sakitnya, ta'aduban. Tapi Nabi Ayub wa huwa lam yatrukil ibadah, Nabi Ayub tidak mau ninggal ibadah. Di luka, di kuringnya Nabi Ayub tuh ada ulat. Jadi kalau mau sembahyang, ulat tuh diambil dulu, masukkan ke wadah, baru sembahyang. Nanti habis sembahyang ambil pula ulat tuh, balikkan lagi ke sini. Kita di harapan, di harapan ulat berulat tangan nih, kita buangi, ambil pula masukkan ke situ. Dede, sabarnya Nabi Ayub, sabarnya. Tapi tak pernah meninggalkan ibadah. Jadi kita ini berapalah sakit kita, masa kada beribadah. Nang terakhir Allah menyidang orang fakir, dihadirkan Nabi Isa, ditanya, lima taraktu mil ibadah, kenapa engkau orang fakir meninggalkan ibadah? Kalau dia menjawab, nahnu masghuluna bimasyaqqatil fakri, kami sibuk dengan payahnya hidup fakir serba kekurangan. Nanti dihadirkan Nabi Isa. Nabi Isa itu abkaruman fil ardi, orang yang paling fakir di muka bumi. Nabi Isa itu laisa lahu baitun, Nabi Isa itu tidak ada punya rumah, wala malun, tidak ada punya harta, kecuali gelas satu, gelas untuk minum. Cuman ada orang Nabi Isa melihat minum pakai telapak tangannya, tidak ada gelas, maka gelas satu-satunya dikasih Nabi Isa untuk orang itu, sehingga tidak punya harta sama sekali. Wala zaujatun, Nabi Isa pun tidak sempat beristri. Tapi wahwa lam yatrukil ibadah, tapi Nabi Isa tidak pernah meninggalkan ibadah. Maka itu kita mudah-mudahan senantiasa kita ditolong oleh Allah, dapat meningkatkan amal ibadah kita, sehingga kita diselamatkannya dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.